Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Jonur Badi, NIM 21612, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS Akhlak dan Tasawuf. Yang pertama ada, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT dengan misi yang sangat komprehensif yang mencakup baik penyempurnaan akhlak maupun penyebaran ilmu, yang memiliki salah satu aspek penting dari misi kenabian beliau. Namun penting untuk dipahami bahwa penyempurnaan akhlak tidak dipisahkan dari penyebaran ilmu dalam ajaran Islam. Ini karena ilmu dan akhlak sering berkaitan dalam Islam. Berikut beberapa alasan mengapa ilmu sangat penting dalam Islam. Yang pertama itu ada ilmu sebagai landasan agama. Yang kedua adalah ilmu sebagai sarana berakhlak. Yang ketiga, ilmu adalah sebagai penyampaian risalah. Yang keempat, perintah belajar dan mengajar. Jadi, meskipun hadis tersebut menekankan pentingnya penyempurnaan akhlak, itu tidak berarti mengabaikan ilmu. Rasulullah SAW adalah teladan dalam penyatuan ilmu dan akhlak, dan misi kenabian beliau mencakup kedua aspek ini. Ilmu yang benar dan pemahaman agama yang mendalam adalah fondasi dari akhlak yang baik dalam Islam. Yang kedua, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah tindakan penghormatan dan cinta dari umat Islam terhadap beliau. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dianggap maksum dan sempurna dalam ajaran Islam, bersolawat memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengingatkan pada keutamaan beliau. Yang kedua, dalam peroleh rahmat dan berkah. Yang ketiga, menyampaikan rasa cinta dan penghormatan. Dan yang terakhir adalah mendatangkan pahala. Jadi, meskipun Nabi Muhammad SAW dianggap sempurna dalam agama Islam, bersolawat adalah cara bagi umat Islam untuk menghormati, mencintai, dan mendapatkan berkah dari Allah, bukan untuk memperbaiki atau menambahkan kebaikan pada beliau. Soal nomor 3, Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT. Allah SWT adalah zat yang maha sempurna, tidak membutuhkan apapun dan tidak tergantung pada makhluknya. Meskipun Allah tidak memerlukan ibadah dan atau perbuatan baik kita, berakhlak terhadapnya adalah tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam. Ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu dari Al-Quran secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berakhlak terhadap Allah. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya berakhlak kamulah kepada Allah sebagaimana seharusnya kamu berakhlak. Jadi tadi surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, sesungguhnya berakhlaklah kamu kepada Allah sebagaimana seharusnya kamu berakhlak. Nah, ada pula bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT. Yang pertama itu adalah ibadah. Yang kedua ada tawakal. Yang ketiga ada syukur. Yang keempat sabar. Yang kelima ada takwa. Yang keenam doa. Sedangkan yang terakhir adalah menghormati dan mencintai Nabi Muhammad. Meskipun Allah tidak memerlukan berakhlak dari manusia, berakhlak terhadapnya adalah bagian penting dari keyakinan dan praktik dalam Islam. Ini mencerminkan hubungan yang mendalam antara manusia dan Tuhannya, serta penghormatan, cinta, dan ketaatan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.